Ini ada eh, 3 Ustadz pertanyaan dari Ana, Ya. tapi saling berhubungan. Yang pertama, setelah mengikuti kajian halakoh yang ketiga tentang bahaya kesyirikan, Ya. yang ini tentang tauhid ya Ustadz. Ya. Ana memahami bahwa syirik besar akan membuat pelakunya kekal di neraka. Pertanyaan Ana, apakah berarti dengan kekalnya hukuman dia di neraka tersebut, maka syirik besar tersebut dapat disamakan dengan kafir? Lalu apakah ada cara khusus dari para ulama sehingga Ana bisa membedakan mana syirik besar dan mana syirik kecil, Ustaz? Karena di halaqah Ustaz hanya semacam mencontohkan aja macam-macam dari syirik besar yang seperti tamimah dan sebagainya. Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sebenarnya di zaman Rasul itu orang-orang yang bukan termasuk sahabat, maksudnya yang belum beriman itu apakah disebutnya apa gitu. Mereka kan sebenarnya mempercayai Allah, namun tetap menyekutukan Allah dengan juga menyembah berhala gitu, Ustaz. Tapi kenapa mereka disebut termasuk orang-orang kafir gitu? Ya. Lalu yang ketiga, Ustaz, setelah ikuti kajian halakoh Ustaz ini, Ana coba flashback di masa lalu Ana masih kecil ya. Sehingga Ana menjadi tersadar bahwa ada beberapa perilaku dari orang tua Ana itu yang Ana pahami ternyata masuk sebagai kesyirikan, Ustaz. Nah, apakah ketika Ana doa untuk beliau bisa membebaskan beliau dari dosa-dosa tersebut, Ustaz? Ya. Ya, barakallahu Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abu Salma, hafidzakallah. Alhamdulillah, ini ya, pertanyaan berkaitan langsung juga sama dengan Pak Iskandar tadi ya, berkaitan dengan materi tentang masalah kesyirikan besar yang ancamannya adalah kekal di dalam neraka. Apakah ini berarti dia telah keluar ke kufur dan keluar dari agama Islam? Jawabannya iya. Di syirik besar ini kalau sampai dilakukan oleh seseorang, maka dia telah membatalkan keislaman dia. Islam itu apa? Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Itu dinamakan dengan Islam. Orang yang sebelumnya dia di luar agama Islam, dia menyembah kepada Allah, menyembah kepada Isa, menyembah kepada Bunda Maria misalnya. Kalau dia ingin masuk Islam, dia harus menyembah Allah saja. Dia tinggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa, penyembahan kepada Maryam. Maka dia dinamakan sebagai seorang muslim sekarang, yaitu hanya menyerahkan diri kepada Allah. Taib. Sekarang kalau dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu kembali dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Berarti dia telah membatalkan syahadat la ilaha illallah. Ya, persaksian dia bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia telah batalkan. Berarti dia kembali kepada kekufuran. Orang yang melakukan syirik besar berarti dia telah keluar dari agama Islam. Apakah yang menjadikan seorang kufur hanya syirik? Jawabannya tidak. Seorang bisa keluar dari agama Islam misalnya karena mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia menyembah Allah, dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dia telah keluar dari agama Islam, jadi orang kafir. Berarti kufur ini lebih umum daripada kesyirikan. Orang bisa menjadi kufur karena syirik, karena mendustakan Nabi, atau meyakini adanya Nabi setelah Nabi SAW. Ya, atau dia mengejek-ejek Allah, mengejek Rasul, mengejek agama Islam, atau dia mengatakan bahwasanya agama Yahudi ini adalah agama yang benar. Ini perkara-perkara yang merupakan nawaqidul Islam. Batal keislaman ini banyak. Di antaranya adalah syirik yang besar. Insyaallah nanti antum semakin ke sana semakin paham. Ya, dan ini baru antum, dan nanti seolah antum belajar nawaqidul Islam. Antum belajar lagi tentang silsilah yang kedua tentang ma'rifatullah,
seolah lebih paham dan lebih baik pemahamannya. Kemudian yang kedua tadi tentang cara membedakan syirik kecil dan besar. Antara syirik kecil dengan syirik yang besar. Ya, para ulama berselisih pendapat ya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil. Masing-masing membuat definisi dan ada sebagian mahasiswa ya di Madinah, kakak kelasnya, yang dia membuat sebuah tulisan, ya kalau enggak disertasi tesis ya, tentang masalah syirik fil qadimi wal hadis. Beliau bahas tentang masalah definisi syirik kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ya, intinya di sana ada perbedaan pendapat dan ternyata masing-masing dari pendapat tadi tidak lepas dari bantahan. Ketika dia mengatakan demikian, tapi kok ini juga termasuk syirik kecil? Padahal dia tidak demikian. Sehingga Allah alam, yang lebih mudah adalah kita katakan bahwasanya syirik kecil ini bermacam-macam. Terkadang syirkul lafzi, syirik yang berupa lafaz. Maksudnya adalah seseorang meyakini Allah dialah yang berhak untuk disembah, tapi dia mengucapkan ucapan yang zahirnya itu bertentangan dengan keyakinan tadi. Seperti mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Atau mengatakan laula tabib la halakal marid. Kalau bukan karena dokter, niscaya si sakit tadi akan meninggal dunia. Ini ucapan-ucapan seperti ini syirkul alfaz. Sementara dalam hati kita meyakini bahwasanya kehendak itu ya Allah SWT, kehendaknya di atas segalanya. Cuma dia mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Dan di dalam hatinya dia meyakini Allah yang menyembuhkan. Cuma dia dalam ucapannya mengatakan kalau bukan karena dokter, niscaya orang yang sakit tadi demikian dan demikian. Ini termasuk syirik yang kecil. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini adalah termasuk syirik kecil. Orang yang melakukan riya termasuk syirik kecil. Jadi orang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, seperti tamimah, jimat misalnya. Makanya kalau Anda ditanya tentang apakah ini apa yang dimaksud dengan syirik kecil, ya, dan apakah ini termasuk syirik kecil, kita katakan, coba antum sebutkan apa yang antum tanyakan, nanti seolah kan kita katakan ini syirik kecil atau syirik besar. Jadi kalau syirik besar, ini dia menyembah kepada selain Allah, bersujud untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, yang menyembelih untuk selain Allah, maka inilah yang dimaksud dengan syirik besar. Kemudian yang ketiga tadi, di zaman Rasulullah SAW, ya. Ada orang-orang yang menganggap Allah sebagai Tuhan, namun juga menyembah berhala. Kenapa dikatakan orang kafir? Padahal dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Seperti tadi, ya, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah mengharuskan kita hanya untuk menyembah kepada Allah saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Inilah Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi, termasuk diantaranya adalah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan beruntung. Dan orang-orang Quraisy memahami tentang kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kalimat ini kalau ana mengucapkannya, maka saya harus siap untuk meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manah, dan hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, itulah Islam. Jadi Islam itu menyembah kepada Allah saja. Sehingga kalau mereka mengakui bahwasanya Allah SWT itulah Rabb yang sebenarnya, kemudian ternyata mereka dalam
sebagian ibadah menyerahkan kepada selain Allah, berarti mereka bukan Islam lagi. Itu bukan Islam yang diharapkan. Islam yang diharapkan adalah meninggalkan sesembahan selain Allah. Kalau dia masih menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, berarti itu sudah bertentangan 180 derajat dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau dia bukan Islam, berarti dia telah melakukan kekufuran. Ya, sehingga dalam Al-Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sebelumnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Innahu la yuflihul kafirun. Karena siapa yang menyembah, beribadah kepada selain Allah, sesembahan yang lain yang dia tidak punya bukti, dan semua orang yang menyembah kepada selain Allah tidak punya bukti, ya, maka hisabnya adalah di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Allah menamakan mereka adalah orang-orang yang kafir karena mereka menyembah juga kepada selain Allah, menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya tentang beliau mungkin mengingat bagaimana orang tua beliau dahulu sepertinya melakukan sesuatu yang merupakan kesyirikan. Kalau memang itu masih sesuatu yang meragukan, ya kita ragu-ragu apakah memang beliau melakukan atau tidak, ya kita kembali kepada asal. Beliau seorang muslim, ya, dan apa yang ada pada diri kita itu masih berupa keraguan, tidak bisa kita menghukumi apa-apa, ya. Kita kembali kepada asalnya. Kita doakan beliau sebagaimana kita mendoakan orang Islam yang lain. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau memang jelas, ya, beliau melakukan kesyirikan yang besar di atas ilmu, tahu bahwasanya itu tidak boleh, dan lingkungannya adalah lingkungan yang sebenarnya mereka adalah orang-orang Islam yang kuat keislamannya, dan tinggal di lingkungan yang seharusnya orang seperti beliau kenal tentang tauhid misalnya. Ya, kemudian kita yakin bahwasanya itu adalah sebuah kekufuran dan beliau sudah jelas kekufurannya, maka tidak boleh kita mendoakan dengan istighfar. Maka nabi Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidak pantas bagi dan tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrikin, meskipun mereka adalah keluarga sendiri. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka ini adalah penduduk neraka, artinya benar-benar kafir. Ini kalau tabayyan, kalau sudah jelas kekafirannya. Tapi kalau meragukan tadi, ya kita kembali ke asal bahwasanya beliau adalah seorang muslim. Atau wallahu a'lam. Kalau misalnya kita ingin mendoakan dengan doa yang umum, mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, kita doakan orang Islam secara keseluruhan, yang hidup maupun yang mati. Maka seandainya orang tua kita seorang muslim dan juga muslimah, masuk di dalam doa ini. Tapi seandainya bukan, maka tidak masuk di dalam doa ini. Wallahu a'lam.